Bismillahirrahmanirrahim. Beberapa wasiat menjelang bulan Ramadan. Apa saja yang harus kita lakukan berdasarkan fatwa-fatwa atau apa-apa yang sudah diarahkan oleh para ulama kepada kita menjelang Ramadan ini. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tentu persiapan yang paling besar dari persiapan menghadapi Ramadan adalah zadu taqwa. Persiapan takwa. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa tazawwadu fa inna khaira zadi taqwa." Berbekalah kalian karena sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah taqwallahi azza wa jalla. Ada yang banyak dilupakan manusia ketika seseorang melihat hilal bulan Ramadan. Satu doa yang diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam terkadang kita lupa membacanya. Disebutkan dalam sebuah hadis, Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila melihat hilal di akhir bulan Sya'ban, artinya ketika hilal itu terlihat berarti besok Ramadan. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah riwayat beliau mengajarkan satu doa kepada kita, Allahumma ahillahu alaina bil amni wal iman was salamati wal islam rabbi wa rabbuka Allah hilalu rushdin wa khairin. Dalam hadis yang dikeluarkan Imam Ahmad dan Tirmidzi, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila melihat hilal di bulan Ramadan, maka beliau mengucapkan, ya Allah, jadikanlah ini bulan pembawa keamanan dan keimanan, keselamatan dan keislaman. Rabbku dan Rabbmu adalah Allah, wahai bulan petunjuk dan bulan kebaikan. Ini doa yang dibaca menjelang Ramadan. Antum baca doa ini. Allahumma ahillahu alaina bil amni wal iman was salamati wal islam rabbi wa rabbuka Allah hilalu rushdin wa khairin. Itulah doa menjelang Ramadan. Doa ini adalah doa yang luar biasa inti kandungannya. Karena kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan itu bil amni wal iman, agar ketika kita beribadah kita diberikan rasa aman. Anda bisa bayangkan kalau Anda hidup di negeri konflik, jangan lagi cerita ibadah, mencari rizki saja sulit. Kemudian juga al-iman, bahwa di bulan Ramadan itu adalah musim al-khair, musimnya kebaikan. Artinya kalau kita ingin menebalkan iman itu memungkinkan di bulan Ramadan, karena Ramadan itu syahrul iman. Wassalamati wal islam, dan meminta keselamatan dan juga Islam, karena memang bulan Ramadan itu bulan petunjuk dan kebaikan. Dari sini para ulama salaf biasanya mereka sebelum Ramadan
mereka mengucapkan doa Allahumma sallimni li Ramadan wa sallim Ramadhana li wa sallimhu minni. Itulah doa ulama salaf menjelang Ramadan. Ya Allah, selamatkan aku dari penyakit dan uzur demi ibadah di bulan Ramadan. Ya Allah, selamatkan penampakan hilal Ramadan untukku dan selamatkan aku dari maksiat di bulan Ramadan. Ini doa ulama salaf. Allahumma sallimni li Ramadan wa sallim Ramadhana li wa sallimhu minni. Ya Allah, selamatkan aku dari penyakit dan uzur lainnya demi bulan Ramadan. Kenapa demikian? Karena kalau seandainya kita kemudian diberikan takdir sakit di bulan Ramadan, kita tidak bisa menikmati ibadah. Bagaimana caranya orang sakit menikmati ibadah? Ataupun uzur-uzur yang lainnya. Begitu juga di sini, wasallimhu minni, selamatkan aku dari maksiat di bulan Ramadan. Sebab kalau seandainya kemudian kita belum bisa meninggalkan maksiat sampai di bulan Ramadan, berarti kita tidak mendapatkan kebaikan Ramadan. Makanya Nabi SAW ketika suatu ketika naik ke atas mimbar, kemudian mengatakan amin 3 kali. Kemudian sahabat bertanya setelah itu, ala ma amanta ya Rasulullah, doa apa yang kau panjatkan sehingga kau aminkan wahai Rasul, kami tidak mendengar doamu. Maka Nabi mengatakan, Jibril datang kepadaku meminta diaminkan doanya. Salah satu doanya adalah ragima anfu rajulin adraka Ramadan falam yughfar min dhunubi. Celaka dan binasa orang yang masuk bulan Ramadan, keluar Ramadan satu dosa pun tidak diampuni. Maka aku aminkan doanya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, sehingga berdoa keselamatan sebelum masuk Ramadan itu bagian persiapan takwa. Kemudian juga bagian daripada persiapan takwa adalah at-taubah, bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena orang yang masih bergelimang dosa, dia tidak akan merasakan nikmatnya ibadah. Orang yang masih melakukan dosa tidak akan pernah merasakan nikmatnya sebuah ibadah. Karena dosa itu memiliki pengaruh buruk masalahnya. Makanya kenapa para ulama salaf apabila masuk atau menjelang masuk di bulan Ramadan, mereka ada kekhawatiran Ramadan tahun kemarin itu tidak diterima. Makanya kemudian mereka senantiasa berdoa kepada Allah Azza wa Jalla agar Ramadan tahun kemarin itu amalannya diangkat di bulan Sya'ban. Karena bulan ini bulan pengangkatan amal. Karena ada orang-orang yang kemudian dalam 1 tahun dari Ramadan kemarin sampai bulan Sya'ban tahun ini amalannya tidak diangkat sama sekali. Kan rugi gitu ya, sudah berlelah letih beramal 1 tahun, harusnya amalan itu diangkat dan Allah melihatnya, kemudian tidak diangkat. Oleh karena itulah maka taubat itu penting di bulan Sya'ban. Makanya kenapa ada 2 perkara yang menghalangi amalan kita tidak diangkat ke langit. Yang pertama adalah kesyirikan kepada Allah Azza wa Jalla. Yang kedua syahna. Syahna itu meletakkan dalam hatinya penyakit hasad dan kedengkian kepada orang lain. Jadi kalau orang belum bisa memaafkan atau masih melakukan kejahatan kepada orang lain, maka selamanya amalnya tidak diangkat oleh Allah Azza wa Jalla. Maka ini bulan menenangkan hati, minta maaf. Mungkin ada masalah dengan orang tua, mungkin ada masalah dengan saudara, mungkin ada masalah dengan kerabat, mungkin ada masalah dengan tetangga. Inilah bulan kita memaafkan sebenarnya, supaya amalan Ramadan tahun kemarin diangkat di Ramadan atau di Sya'ban tahun ini.
Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, ini yang pertama. Yang kedua, mungkin bagi anda yang sekarang usianya sudah 30, 40, 50 gitu ya, tentu sudah menghadapi Ramadan bukan hanya sekali Ramadan. Boleh jadi di antara kita sudah menghadapi Ramadan mungkin puluhan kali. Artinya bahwa dari Ramadan ke Ramadan berikutnya, sampai Ramadan tahun kemarin dan Ramadan yang akan datang tahun ini yang kita akan hadapi, perputaran Ramadan itu adalah perputaran zaman, perputaran waktu. Ketika waktu itu berputar, artinya bahwa kita ini semakin dekat dengan kematian. Kita lihat terkadang Ramadan tahun kemarin kita punya saudara, punya kawan berbincang dengan kita. Rupanya belum sampai Sya'ban tahun ini sudah jauh meninggalkan kita. Saudara-saudara kita sudah tidak bisa lagi ngobrol dengan kita karena sudah mendahului kita. Bahkan kalau kita melihat riset kesehatan dengan banyaknya kematian di zaman sekarang, justru orang tua itu lebih lama matinya dibandingkan anak muda. Kenapa? Karena kematian di jalan raya, kematian akibat narkoba dan yang lainnya, itu rata-rata anak muda. Ya kan? Orang tua itu di rumah saja mau kemana? Anak muda ini naik motor, nabrak atau ditabrak. Ya kan? Naik mobil juga sama. Jadi kematian anak-anak muda di zaman sekarang lebih banyak dibandingkan orang tua tuh. Orang tua tak bisa naik motor. Dia mati kalau dibonceng anaknya saja mungkin. Artinya bahwa sekarang ini tidak bisa kita prediksi kematian itu. Karena juga tua ataupun muda bukan tanda daripada tanda-tanda kematian. Kalau orang tua tanda dari tanda-tanda kematian, kenapa pula anak muda mati? Artinya bahwa kematian itu tidak bisa diprediksi. Lah orang-orang yang Ramadan tahun kemarin masih berjumpa dengan kita, ngobrol dengan kita, ngopi dengan kita, berjumpa lewat media dan begitu seterusnya, rupanya Sya'ban tahun ini sudah enggak ada. Mungkinkah kita ini dalam beberapa hari ke depan bisa menjumpai Ramadan? Siapa yang tahu? Makanya kenapa dalam sebuah hadis, walaupun hadis ini fihi nazar, sebagian para ulama memperbincangkan soal sanadnya, Nabi SAW mengatakan, Allahumma barik lana fir Rajabi wa Sya'ban wa ballighna Ramadhan. Ya Allah, berkahi kami di bulan Rajab dan Sya'ban dan sampaikan kami sampai Ramadhan. Ya, mungkin secara hadis ada yang melemahkan riwayat ini, tetapi kalau kita jadikan doa atau sebagai fadilah amal, keutamaan amal, boleh-boleh saja. Karena usia kita kan tidak tahu nih apakah kita sampai Ramadan tahun ini atau tidak, walaupun hanya beberapa minggu ke depan. Kita hanya bisa berharap bahwa Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita usia sampai masuknya di bulan di mana disitulah musim kebaikan. Maka dengan berjalannya Ramadan, jadikan ini waktu yang berputar. Karena begini ikhwan, Nabi SAW bersabda, as-salawatul khamsu wal jum'atu ilal jum'ati wa ramadhanu ila ramadhan mukaffiratun ma bainahunna idza ijtunibatil kabair. Dari solat wajib ke solat wajib berikutnya, dari zuhur ke asar, asar ke maghrib, maghrib ke isya, isya ke subuh dan begitu seterusnya, atau dari Jumat ke Jumat, termasuk dari Ramadan ke Ramadan, dari Ramadan tahun kemarin ke Ramadan tahun ini, apa kata Rasul? Mukaffiratun
bisa menggugurkan dosa. Bisa menggugurkan dosa kita selama dia berusaha meninggalkan dosa besar. Artinya ada di antara kita yang dari Ramadan ke Ramadan dosanya itu digugurkan oleh Allah Azza wa Jalla. Tapi ada di antara saudara kita atau mungkin kita sendiri dari Ramadan ke Ramadan itu rasanya dosanya tidak digugurkan oleh Allah Azza wa Jalla. Kenapa? Karena dikotori dosa besar. Jadi perputaran Ramadan itu sebenarnya ada hikmah di situ. Ramadan ke Ramadan itu sebenarnya bisa menggugurkan dosa-dosa kita selama kita berusaha untuk meninggalkan dosa-dosa besar. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Tentu seorang muslim menghadapi bulan Ramadan harusnya bahagia. Karena ada sebagian kita itu ketika menjelang Ramadan mikirnya 1000 pikiran. Banyak di antara kita yang tidak bahagia kan itu. Aneh itu. Ada seorang muslim menjelang Ramadan tidak bahagia. Kepikiran nanti saya lapar, nanti saya haus, kerja apa di bulan Ramadan, macam-macam. Padahal Nabi SAW mengatakan, qad ja'akum Ramadan syahrun mubarak kataballahu alaikum siyamahu yuftahu fihi abwabul jannah wa yughallaqu abwabul jahim wa tughallu fihi syayatin fihi lailatun khairu min alfi syahrin man hurima khairuha faqad hurim. Kata Nabi SAW, ini Rasul mengucapkan kalimat ini bukan sekali dua kali, tetapi berkali-kali di hadapan para sahabatnya apabila menjelang Ramadan. Jadi kalau seandainya hendak menjelang Ramadan, Rasul berkumpul para sahabat, kemudian Rasul menyampaikan kabar ini, telah datang kepada kalian Ramadan, bulan yang penuh berkah. Allah wajibkan kepada kalian berpuasa, dibuka pada kalian pintu-pintu sorga, ditutup pada kalian pintu-pintu neraka, diikat pada kalian setan-setan, padanya malam yang jauh lebih baik dibandingkan 1000 malam. Barang siapa yang Allah haramkan kebaikannya, mendapatkannya, maka Allah haramkan selamanya. Lihat bagaimana Nabi SAW menghabarkan kabar gembira kepada kita. Harusnya kita gembira. Apabila mendekati Ramadan, seorang muslim harus gembira, tidak boleh sedih. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Kemudian yang ketiga, jadikan Ramadan tahun ini seolah-olah Ramadan terakhir bagi kita. Seandainya saya katakan kepada antum, saya dapat kabar dari malaikat maut bahwa antum besok mati. Seandainya, ya tidak mungkin juga malaikat ngasih kabar. Jadi kan saya bilang seandainya malaikat ngasih tahu kepada saya besok kamu mau mati. Tentu kalau orang dihabarkan sudah pasti besok mati, tidak mungkin dia malamnya maksiat kepada Allah. Dia seorang mukmin, pasti dia akan bertobat, pasti dia akan bermunajat kepada Allah Azza wa Jalla. Makanya lihat orang-orang di penjara itu yang divonis mati, kebanyakan mereka banyak berubah kan, bertobat kepada Allah Azza wa Jalla. Maka kalau seandainya kita jadikan seolah-olah Ramadan tahun ini adalah Ramadan terakhir bagi kita, maka tentu kita akan jadikan Ramadan ini adalah Ramadan yang paling spesial bagi kehidupan kita. Pasti sholat malamnya akan lebih khusyuk, pasti sedekahnya akan lebih banyak, baca Qur'annya juga akan lebih banyak dihatamkannya, dan begitu seterusnya. Makanya penting, seperti Rasul mengatakan, jadikan sholatmu ini sholat terakhir bagimu, maka jadikan pula Ramadan tahun ini adalah Ramadan yang terakhir bagi kita. Sebab kalau itu yang kita tanamkan, insya Allah kita akan jadikan Ramadan ini Ramadan terbaik bagi kita. Kemudian yang keempat, bersihkan hati. Contoh anak-anak dalam berpuasa.
Kita lihat anak-anak kecil itu ikhwan, apabila mereka bertengkar, sebentar saja damai mereka itu. Satu dengan yang lainnya saling lempar batu. Tiba-tiba sudah boncengan saja dia naik itu kan sepeda. Kok mudah sekali anak-anak itu. Hatinya kok lembut sekali. Hari itu bertengkar, hari itu berdamai dia. Itulah anak-anak. Seandainya kita jadi anak-anak kan enak gitu ya. Tapi kita bukan anak-anak. Sekali bertengkar itu 7 turunan tidak hilang dendamnya. Bahkan kalau dia orang awam dan tidak paham, terkadang pertengkaran dirinya diceritakan kepada anaknya, bahwa ayahmu, ibumu punya musuh si anu tuh. Kan gitu ya. Ditanamkan dendam orang tua kepada turunannya. Coba kalau seandainya hati kita seperti anak-anak yang hari ini bertengkar, hari ini pula kemudian dia berdamai. Terkadang dia yang bertengkar, dia yang berdamai, orang tua pula yang kemudian tidak berdamai. Padahal yang bertengkar dia, bukan orang tuanya kan. Justru anaknya sudah bagus berdamai dengan kawannya, malah kita pula tidak berdamai dengan anak daripada lawan anak kita. Lah ini kan masalah. Seandainya ikhwatul fiddin muliakan Allah Subhanahu wa taala, kita seperti anak-anak, hati kita lembut, mudah berdamai, maka masuk bulan Ramadan itu ikhwan tenang rasanya. Karena begini ya, kenapa penduduk sorga itu mereka diberikan kebahagiaan yang luar biasa? Alasannya karena dalam hati mereka tidak ada kedengkian. Allah katakan wa naza'na ma fi sudurihim min gillin ikhwana. Kami cabut dalam hati penduduk sorga itu perasaan dendam, dengki, marah gitu ya, sesama mereka, sehingga masuk ke dalam sorga itu mereka saling bersaudara. Itulah titik kebahagiaan penduduk sorga. Sebab begini ikhwan, kalau seandainya antum diberikan rumah yang megah, kendaraan yang mewah, tanah yang luas, uang yang banyak, tapi kalau hati kita ini penuh dengan hasad, dengki, dendam, marah, gak akan bahagia. Gak akan bahagia, saya jamin gak akan bahagia. Kalau seandainya penduduk sorga itu tidak dicabut perasaan itu dan masuk ke dalam sorga, seindah apapun sorga tidak akan bahagia. Tidak akan bahagia. Betapa banyak suami-suami yang tidak kerasan di rumahnya, padahal dia sudah bangun rumahnya semegah mungkin, seenak mungkin, seindah mungkin, sebaik mungkin, tapi masuk ke rumah kayaknya nggak bahagia dia, maunya keluar aja. Kenapa? Masalah dengan istrinya. Gitu ya. Lagi sewot, lagi dendam, lagi apa sama istri, nggak bahagia dia. Justru dia kemudian keluar, tidur pula di pos kamling. Lah, punya rumah bagus, kenapa tidur di pos kamling? Bahagianya di mana di sini? Artinya bahwa hati ini yang menentukan bahagia dan tidaknya seseorang. Dari sini kata Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala, man lam yadkhulil jannata fid dunya lam yadkhulil jannah fil akhirah. Siapa yang belum masuk surga di dunia, maka dia tidak akan masuk surga di akhirat. Maksudnya apa? Siapa yang tidak mendapatkan ketenangan hati di dunia, maka dia tidak akan mendapatkan kebahagiaan hati di akhirat. Karena yang menentukan surga akhirat itu surga dunia. Dan ketenangan hati itu hanya dengan mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ala bi dzikrillahi tatmainnul qulub. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, maka penting kita ini membersihkan hati. Apalagi sekali lagi bahwa yang menyebabkan amalan kita tidak diangkat di bulan Sya'ban itu karena tidak bersihnya hati. Masalahnya begini ikhwan, kalau baju antum kotor, antum bisa cuci dengan baju, dengan sabun, dengan rinso, apalah merek-merek gitu kan. Mobil antum kotor, datang ke karwas sebentar aja mengkilat. Rumah antum kotor, datangkan pembantu, suruh ngepel, suruh selesai. Pertanyaannya lah, kalau hati antum kotor, bagaimana cara membersihkannya? Karena nggak ada tukang bersihnya. Apa antum kemudian minum Baiklin,
biar bersih dalamnya. Yang ada mati antum kan itu ya. Nggak bisa lah antum itu minum apa gitu, deterjen gitu ya, biar bersih semuanya. Nggak bisa. Itulah bedanya hati dengan barang-barang itu. Kalau barang-barang kotor bisa dibersihkan. Karat-karatnya barang itu sekarang ada deterjennya itu untuk membersihkan itu. Loh, kalau hati ini kotor, gimana cara membersihkannya? Yang bisa membersihkan hati ya tadi, hanya dengan mengingat Allah, membaca Al-Quran, mendekatkan diri kepada Allah, beribadah dan begitu seterusnya. Lah sebelum Ramadan ini, maka bersihkan hati dengan cara apa? Jangan meninggalkan ibadah-ibadah di bulan Sya'ban, karena yang menentukan rajinnya Ramadan itu Sya'ban. Contoh begini, antum kalau biasa berusaha membiasakan puasa di bulan Sya'ban ini, puasa Senin Kamis, Ayyamul Bid, artinya kan sudah terbiasa perut kita dengan lapar, sudah terbiasa perut kita dengan haus gitu ya. Maka ketika masuk Ramadan itu minimalnya tidak kaget lah kan gitu. Perut kita tidak kaget, tenggorokan kita tidak kaget. Kenapa? Karena sudah terbiasa puasa. Inilah yang kemudian dijadikan oleh Nabi SAW kebiasaan. Menjelang Ramadan, Rasul memperbanyak puasa di bulan Sya'ban. Itu pula yang ditanyakan oleh Usama ibn Zaid kepada Nabi SAW. Apa kata Usama bin Zaid? Rasul, aku tidak pernah melihat engkau banyak berpuasa sunnah kecuali di bulan Sya'ban. Ada apa? Maka Nabi SAW menjawab, karena bulan Sya'ban itu bulan yang dilalaikan manusia. Lalai manusia itu bahwa dia sedang menghadapi dan akan menghadapi bulan Ramadan. Lalai dia. Harusnya bulan Sya'ban itu menjadi bulan persiapan. Kalau orang rajin puasa di bulan Sya'ban, insya Allah dia akan merasakan nikmat puasa di bulan Ramadan. Kalau dia rajin membaca Quran di bulan Sya'ban, dia akan merasakan nikmat dibaca Quran di bulan Ramadan. Kalau dia rajin bersedekah di bulan Sya'ban, dia akan merasakan nikmatnya sedekah di bulan Ramadan. Dan begitu seterusnya. Sesuatu itu dimulai dengan mukaddimah, ikhwan. Sesuatu itu dimulai dengan mukaddimah dulu. Sya'ban ini mukaddimah. Biasakan ibadah-ibadah pokok yang akan kita hadapi di bulan Ramadan, lakukan di bulan Sya'ban. Karena untuk membiasakan gitu ya. Contoh baca Quran lah. Orang walaupun sudah bisa baca Quran mahir, ikhwan, tapi kalau 1 tahun antum tidak baca Quran, tiba-tiba masuk Ramadan baru ambil Quran kemudian antum baca, itu tidak bisa lancar juga. Gak akan lancar bacaannya. Dia akan menyesuaikan lagi itu, memperhatikan huruf-hurufnya. Apalagi semakin tahun, bukannya rabun jauh, rabun dekat pula. Mungkin tengok rumah susah pula tengok Quran. Sudah susah baca, rabun dekat lagi. Sibuk dengan kacamata dia. Artinya bahwa Quran saja orang sudah mahir, kalau ditinggalkan ketika Ramadan baru baca, itu sulit baca. Lah kalau seandainya sudah tidak lancar membaca, kapan hatamnya? Sementara para ulama itu kalau datang bulan Ramadan itu perhatian mereka kepada Quran itu luar biasa. Saya contohkan, dijelaskan oleh para ulama, kana li Syafi'i, Imam Syafi'i rahimahullah taala Muhammad ibn Idris fi Ramadan,